terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. In every season we know You are good. In every season, Jesus, You are. In every season, Jesus, You are good. Permisi, aku mau order
bisa minta menunya Mbak? Iya, ini ya Pak menunya. Di sini menu favoritnya opo ya Mbak? Nah, saya senang Bapak bertanya. Ini Pak, pertama nih ada yang penuh serat dan makanan khas Indonesia banget. Jadi akan ada sayuran hijau segar, lalu ada telur dan kentang rebus, tahu dan tempe. Nah coba Bapak sekarang tutup mata dulu dan mulai bayangin ya Pak. Awalnya, Bapak akan menghirup aroma fried salad yang harum menggugah selera. Selanjutnya perpaduan tekstur dari sayuran dan peanut sauce dressing yang menggoda. Lalu pas Bapak suapin ke mulut, nyes! Suara dari sayuran segar yang Bapak gigit dipadukan tekstur seluruh bahan-bahan makanan menyatu dengan sempurna di mulut Bapak. Diakhiri dengan rasa cili padi yang apik sebagai finishing touch-nya. Walah, emang ada beras pedes ya Mbak? Bukan Pak, itu cabai rawit maksudnya. Pokoknya Pak, the best sih ini Pak, salad asli Indonesia. Kalau mau ditranslate ke bahasa Indonesianya sih namanya gado-gado Pak. Elah dalah, bilang tuh kalau ini gado-gado. Coba, kita lihat menu yang lain. Nah ini apa nih Mbak? Pregnant meatball ready to lapor. Oke. Kita mulai lagi dari nol ya Pak. Ya bisa Pak, kita kembali menutup mata dan mulai bayangin. Jadi Pak, di sini akan ada meatball. Meatball besar sebesar mangkok. Terus Pak, pas Bapak potong baksonya, kenyal Pak. Dan ada kejutan di dalamnya. Ada anak-anak bakso kecil yang banyak rasa dan rasanya bisa milih Pak. Tapi saya pribadi rekomendasi yang firework ini Pak. Soalnya ini bisa bikin sensasi yang meledak pas masuk ke mulut. Pasti kaget Pak ini, soalnya isinya sambal yang super pedes. Dijamin Pak. Cuman ngebayanginnya aja bisa bikin orang ngantuk karena dengan khotbah langsung melek maksimal. Jam tidur boleh bangun. Wah, yang bener kamu. Bener Pak, tapi saya belum selesai. Kita lanjutin ya Pak. Nah, selanjutnya terhirup aroma hangat kuah bakso yang kaya dengan kaldu sapi. Lalu Bapak sendokin dikit, terus seruput dibarengi dengan baksonya. Fix sih Pak, pasti nagih. Ini kalau di toko-toko lain tuh namanya bakso beranak. Oh, ya wes. Aku pesen yang ini aja ya Mbak. Karena bayangin penjelasan dari Mbak aja bikin aku makin lapar. Hehe. Kalau gitu, aku pesen satu lagi boleh Mbak? Boleh, apa tuh? Jangan lama-lama masaknya ya Mbak. Wah, siap Pak, laksanakan. Produktivitas itu meningkat pada saat kita sedang di dalam ketenangan. Nah, kita sediain waktu untuk kita baca firman, untuk kita worship, untuk kita doa, untuk kita honest sama Tuhan, kita hari itu ngalamin apa, itu rest yang penting banget. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Anet dan juga Kamara. Aku mau tanya nih, dari 1 sampai 10, 1 itu sangat tidak sibuk, 10 sangat sibuk, rate kesibukanmu saat ini? 7, Oke, 7 5, dan 5. Oke, kenapa 7, kenapa 5? Sekarang karena anaknya sedang tidak di dalam rumah, udah kuliah jauh dari rumah, Ya. berarti sekarang perannya ibu rumah tangga, istri, dan pelayanan. Pelayanan ya di parenting sama di women's ministry. Wow, baik, Gitu. baik. Oke, Kamara. Kalau Anet, gimana dengan 5 itu? Kalau kesibukan sehari-hari, aku istri rumah tangga,
Nah, di Oke. tengah-tengah itu ya pelayanan juga, biasanya ada jadwal pelayanan. Jadi istirahat sama kesibukannya masih bisa diimbangi. Balance ya. Kalau padang gurun itu melambangkan tantangan hidup, apa yang akan Kamara, Anet lakukan buat survive dan terus maju? Mendekat kepada Tuhan. Wah. Karena biasanya tantangan hidup itu ada tujuannya, Yes. ada apa yang mau disampaikan, apa yang bisa kita lakukan. Ya, mesti nanyanya sama Tuhan kan. Oke. Kalau Anet? Yang pastinya jangan lupa kalau Tuhan sih memampukan kita dan selalu beserta kita sih. Oke. Berbicara tentang menghadapi tantangan hidup dan mendekat kepada Tuhan, ada nggak sih pengalaman dari Kamara ataupun Anet saat sedang mengalami tantangan hidup ini, saat kita mendekat dengan Tuhan dan saat menghadapinya sendirian, itu ada bedanya nggak? Beda banget sih pastinya. Kadang tuh kita nggak sadar kalau kita menghadapi masalah kita tuh sendirian, tanpa Tuhan. Biasa udah autopilot tuh. Aduh kenapa sih Tuhan, ini kok begini lagi, kejadiannya begini lagi, sama-sama terus, gimana sih? Baru inget, kok baru nyari Tuhannya sekarang ya? Baru ngomong soal masalah ini sama Tuhan sekarang ya? Tapi kalau dari awal ngejalaninnya sama Tuhan itu pasti beda banget sih. Karena udah fokusnya ada masalah ini, Tuhan mau aku menghadapinya gimana ya? Biasanya lebih ada wisdom, tepat sasaran, dan jadi kita nggak buang-buang energi gitu. Tidak berputar-putar ya. Betul. Biasanya kalau udah ngadepin tantangan yang bikin kita bisa surrender, and then berikutnya kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan punya plan yang lebih besar dari kita, punya tujuan yang lebih besar dari kita. Jadi waktu kita menghadapi tantangan dengan hati yang berserah, tapi attitude-nya trust to God, waktu itu kita akan mengandalkan Tuhan. Waktu surrender tuh kita sedang beristirahat di dalam Tuhan untuk nanya sama Tuhan kayak, Tuhan ini maunya gimana, kemana gitu. Wow. Biasanya sebelum surrender itu ya yang ngandelin diri sendiri itu ya. Ya, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita saat ini ya. Aduh, aku pun juga merasa disegarkan, jadi tidak takut lagi kalau ada di padang gurun. Dan ngobrol-ngobrol soal padang gurun, Treasures Women Conference tinggal sebentar lagi. Jadi kali ini aku mau ajakin semua ladies yang sedang menonton dan menyaksikan Girls Talk kita kali ini untuk segera daftar dan ikutan Treasures Women Conference 2024. Caranya dengan langsung daftar di www.treasuresconference.com. And we'll see you there. Bye. Selamat pagi. Ya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita dan buat diri saudara sendiri. Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Semua dalam keadaan baik, bagi saudara semua juga yang menyaksikan secara online. Shalom kepada saudara semua, salam damai sejahtera dimanapun saudara berada. Saya yakin hari ini adalah hari yang dimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk sama-sama kita menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pagi hari ini kita akan melakukan
child dedication atau penyerahan anak. Di JPCC kita tidak membaptis anak-anak karena kita percaya bahwa baptisan merupakan keputusan seseorang untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi di JPCC kita mendorong orang tua untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, berada dan hidup di dalam perlindungan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Nah, kita akan panggil anak-anak yang akan diserahkan oleh orang tuanya pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Saya akan panggilkan beberapa nama-nama terlebih dahulu. Yang pertama adalah Asher Kyo. Yang kedua Ashlyn. Nah ini lumayan susah nih namanya nih ya. Mudah-mudahan benar ya. Ashlyn Miriel Andrea. Lalu Shanice Irene Andrea. Beatrix Grace Lee Subekti. Chelsea Claire Yanto. Lalu yang berikutnya Everly Felicia Prokalanomi. Gaviel Declan Tumewu, Gerald Anthony, lalu ada Hana Iona Wang, Casey Edlin Wang, Jason Xavier Krishnan, Justin Gerald Krishnan, Jamie Rafael Krishnan, Jensen Makaya Tanto, Joel Alpha Connor, lalu Patrice Bella Valerie, Samantha Olivia Manurung, Sora Talia Phoenix, Vanessa Serena Lim, Fiorin Alena Gisha, Winston Wise Yuantara, Zoe Tiffany Livenly, I guess, and Zenith Tanamal. Udah selesai semua? Iya, mari kita berikan tepuk tangan buat mereka semua. Wow, puji Tuhan. Dan saya undang para pastors dan spouses juga untuk ikut naik ke atas mendoakan para orang tua dan juga anak-anak yang diserahkan pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Mari saudara-saudara kita ulurkan tangan kita ikut berdoa buat mereka semua. Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan setiap orang tua yang pagi hari ini menyerahkan anak-anak mereka. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas anak-anak ini Tuhan di dalam nama Yesus dan juga kedua orang tua mereka. Berkati mereka supaya mereka berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Mendidik dan membesarkan anak ini bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kiranya hikmat Tuhan turun atas setiap orang tua yang ada. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak agar mereka berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Menemukan tujuan hidup mereka. Menemukan kasih karunia mereka. Di dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Biar kira-kiranya mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Menemukan karunia dan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mempertemukan mereka juga dengan teman-teman yang tepat. Memiliki persahabatan yang baik di dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya kiranya di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Mereka boleh selalu menemukan kekuatan di dalam sukacita akan Tuhan. Dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik Tuhan. Biar tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya berkat Tuhan, perkenanan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Membantu mereka untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat mereka semua. Puji Tuhan. Haleluya. Well, hari ini kita juga akan memulai sebuah seri yang baru yang diberi judul Imago Dei karena kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Itu sebabnya salah satu yang paling membedakan kita adalah kita pun memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, berkreasi, berkarya.
oleh karena Tuhan sendiri yang telah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Are you excited for that, church? Saudara semua semangat untuk belajar beberapa minggu ke depan tentang tema yang baru ini? Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan baca apa yang menjadi ayat renungan kita pada minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, setelah itu kita akan membacanya bersama-sama. Saya bacakan pertama-tama Keluaran 35 ayat 31. Dikatakan Tuhan sudah memenuhi Bezalel dengan rohnya dan memberinya kebijaksanaan, kepandaian, serta kemampuan dalam segala bidang pekerjaannya. Mari sama-sama saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ini dengan serentak 1, 2, 3. Keluaran 35 ayat 31. Tuhan sudah memenuhi Bezalel dengan rohnya dan memberinya kebijaksanaan, kepandaian, serta kemampuan dalam segala bidang pekerjaannya. Amin. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Itu sebabnya hari ini kami datang meninggikan dan memuliakan Engkau, sumber kehidupan kami. Kami berdoa supaya kehidupan kami, segala persembahan yang kami bawa ini berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan semua yang siap sama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Let's worship Him. Hello JPCC. Saya mau ajak kita sama-sama nyanyi. Yang di online, yang di sini semua mau? Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi? Come on. Woo! Sama-sama ya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, we serve Thee. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. The heavens, all the heavens shout your praise. All creation bows, to worship you. Come on, semuanya. Your name above every name. Come on, Jesus. Angkat suaramu, come on. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. All creation bow, all creation
Jesus, I love you. Come on, semuanya. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, I will sing Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, we call Jesus, beautiful Savior. Mari angkat tanganmu sama-sama. Jesus, beautiful Savior, we sing. Jesus, beautiful Savior, yes you are. Jesus, beautiful Savior, we call upon your name, Jesus. Namanya Yesus yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Kau lebih besar dari sakit penyakit. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kau percaya Tuhan, nama Engkau besar di atas segala-galanya. Bahkan dari segala situasi yang terjadi saat ini, Engkau terlebih besar, Tuhan Yesus. Sebab Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
Kami mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Oh, kami perlu Kau, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, hadirat-Mu. Come on, let's sing this song together. Say, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves, and you'll never forsake. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never. Come on, sing it again. Sing, oh, your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Mari angkat tinggi tanganmu. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never. Come on, church, sing, oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. We thank you, Jesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap
Dan kami serahkan Tuhan, kebaktian kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur, mari semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Manusia diberikan kemampuan untuk berkreasi sama seperti Allah. Halo semuanya, selamat siang atau selamat pagi, siang, malam bagi saudara yang menyaksikan atau mengikuti ini secara online. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Selamat datang di JPCC, ya, Jakarta Praise Community Church. Tapi ada juga JPCC yang lain, saudara tahu apa? Jangerang, ya, Jangerang Praise Community Church. Kalau ada yang nggak tahu, Tangerang disingkat jadi Jangerang. Karena semua harus J, saudara. Jabodetabek, iya. Oke, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sudah siap menerima firman Tuhan? Siapa yang siap katakan amin dan angkat tangan? Amin, oke. Minggu ini kita masuk di seri pengajaran baru, yaitu Imago Dei. Allah menciptakan manusia serupa segambar dengannya. Salah satu atribut yang membedakan manusia dengan seluruh ciptaan lain adalah kemampuan kita untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu. Dan judul khotbah hari ini adalah kreativitas ilahi. Siapa di antara saudara yang merasa dirinya adalah orang yang kreatif? Boleh angkat tangan? Saudara yang menyaksikan juga atau mengikuti secara online boleh angkat tangan? Sesuai dengan prediksi saya, sangat sedikit yang mengangkat tangan ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita berpikir kreativitas itu hanya milik desainer, musisi, seniman, orang-orang yang menghasilkan karya. Ya, bisa jadi lukisan, lagu, film, dan bisa juga mungkin buku-buku. Tetapi kebenarannya adalah kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, yang artinya kita juga punya atribut ilahi atau punya sifat ilahi yaitu menciptakan. Katakan amin. Oke, semoga dalam perjalanan khotbah ini semakin banyak orang angkat tangan, semakin sadar. Karena itu artinya saudara mendengarkan dan mengerti. Karena kalau enggak semakin banyak angkat tangan, saya mempertanyakan apa yang salah dari khotbah ini. Oke, nah faktanya juga saudara, tidak hanya orang percaya yang diberikan kreativitas. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan punya kreativitas yang luar biasa. Ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Bahkan kita juga menikmatinya. Bahkan kita benar-benar suka dengan seseorang ini sehingga kita mengidolakannya gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kreativitas yang seharusnya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, tetapi jadinya untuk hal yang lain atau bisa menjadi untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kemuliaan penciptanya. Bukan Tuhan sebagai pencipta, tetapi orang-orang yang menghasilkan karya kreativitas tersebut. Ya, kreativitas menjadi self-centered, bukan God-centered. Kreativitas menjadi ini untuk saya, untuk ketenaran saya, untuk kesuksesan saya, untuk keberhasilan saya. Agar saya lebih punya banyak pengikut, punya banyak followers. Tetapi bukan untuk kepentingan Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada kategori yang lain, amin. Amin.
Luar biasa. Allah menciptakan manusia sebagai gambarnya. Ya, status sebagai imago Dei atau sebagai ciptaan Allah yang diciptakan serupa segambar dengan Dia, kita memiliki nilai yang berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita dikaruniakan sebuah kreativitas yang Tuhan punya tujuan dari setiap kreativitas tersebut. Kreativitas adalah salah satu cara kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, kreativitas adalah salah satu cara kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi saat saudara kreatif menghasilkan sesuatu, memberikan solusi di dalam sebuah permasalahan, memberikan ide-ide di dalam apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, saudara mencerminkan ada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, tetapi identitas ini ada tanggung jawab besar sebenarnya. Kenapa? Karena yang perlu kita pastikan adalah kreativitas yang kita miliki harus kita gunakan untuk kehendak Tuhan atau kepentingan Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kreativitas adalah berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita semua, untuk melakukan kehendaknya. Apa sih kehendaknya? Di ayat ini kita bisa melihat kehendak Tuhan adalah kerajaannya diperluas. Di muka bumi ini. Di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Dalam pernikahan saudara, dalam keluarga saudara, komunitas, pekerjaan, bahkan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab besar yang harus kita lakukan bersama-sama. Memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi kata berbuah dan bermultiplikasi bukan hanya kita bertambah keturunan kita secara fisik. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tetapi bertambah juga pengaruh kerajaan Tuhan di dunia ini. Melalui siapa? Ya melalui kita semua. Warga kerajaan Allah. Amin. Karena kitalah yang punya tugas. Kitalah yang punya kreativitas yang Tuhan berikan. Agar apa yang disampaikan Tuhan di Kejadian 1 ayat 28 ini bisa terjadi. Jadi kreativitas ilahi adalah kreativitas dari Tuhan yang digunakan untuk kepentingan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Kreativitas ilahi adalah kreativitas dari Tuhan yang digunakan untuk kepentingan Tuhan. Adam dan Hawa diberikan kreativitas yang luar biasa. Pertama apa? Memberi nama semua binatang di Taman Eden. Kita yang udah punya anak ya, tadi ada banyak sekali, namanya unik-unik ya. Itu perlu kreativitas loh. Kenapa nama-namanya sulit atau sulit? Biar gampang diingat, biar berbeda. Makanya kita cari nama yang tidak sama dengan nama anak orang lain. Dan nama juga adalah sebuah doa, sebuah harapan. Agar anak-anak kita bisa mengenal Tuhan, mempunyai sifat-sifat yang Tuhan punya dalam kehidupannya. Yang kedua, Adam dan Hawa juga mengelola Taman Eden. Siapa di sini yang punya taman di rumah? Terawat dengan baik? Gak mudah ya, apalagi merawat seluruh apa yang ada di Taman Eden. Pasti perlu kreativitas yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Manusia jatuh di dalam dosa. Saudara bisa baca di rumah di Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, saat manusia jatuh dalam dosa, dosa mengganggu fungsi asli kreativitas ilahi yang Tuhan sudah berikan. Bahkan sampai hari ini. Apa buktinya? Buktinya ada banyak orang menggunakan kreativitasnya bukan untuk
membawa orang menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi menggunakan kreativitasnya untuk memuliakan dirinya sendiri. Siapa di sini yang gak suka dengan bertambahnya jumlah followers, bertambahnya apresiasi? Tetapi apa yang saudara rasakan? Apakah bertambahnya ketenaran saudara, bertambahnya popularitas saudara, apakah menambahkan nilai dalam diri saudara? Biasa-biasa aja ya. Kirain waktu follower udah segini, nambah kepercayaan diri. Ternyata biasa-biasa aja ya. Kalau saudara saat ini merasa saudara sudah punya semuanya. Punya harta, punya kuasa. Tapi seberapa banyak dari saudara yang ngerasa sudah di puncaknya nih, tapi kok hati ngerasa kosong ya? Kok malah gak punya temen ya? Malah keluarga ninggalin saya ya? Padahal bukankah saya melakukan ini untuk semua, untuk mereka? Dosa menghambat manusia untuk mengeluarkan potensi kreativitasnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa juga bisa mengkorupsi kreativitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya banyak dari kita yang belum apa-apa udah merasa minder duluan. Lagi belajar foto. Ya, waktu kita foto sendiri, wih keren banget ya foto saya. Dari pakai handphone, pakai kamera profesional. Tapi waktu ngelihat apa yang dilakukan fotografer profesional, seperti teman kita Ivan Mario, langsung minder. Ya ampun, jauh banget. Kita jadi gak berani maju. Bukannya belajar sama Koko Ivan, tapi malah mundur. Kita baru belajar main musik. Weh lumayan nih, bisa 1-2 kunci. Lihat di YouTube, anak-anak umur 2 tahun. Udah bisa semua, bikin lagu pula. Kita mundur deh. Kayaknya emang bukan itu kreativitas yang Tuhan kasih sama saya. Dan ada banyak lagi yang lain. Sehingga kreativitas yang harusnya keluar, muncul. Malah redup, malah hilang. Dan ada juga yang menggunakan kreativitas yang ada untuk hal-hal yang jahat bahkan. Saudara pikir kalau orang korupsi itu kreatif gak? Kreatif. Iya dong, kan sebelum korupsi dia tahu kan gimana proses uang ini masuk keluarnya. Siapa yang bisa dideketin, ya kan? Saya gak pernah korupsi, tenang aja, santai-santai. Ini contoh ya. Kenapa? Karena orang korupsi jarang ketahuan langsung, betul? Orang korupsi ketahuannya setelah beberapa waktu kemudian. Ya enggak? Berarti dia kreatif. Tapi salah gitu ya. Orang-orang yang menipu melalui sosial media, mungkin saudara pernah ya, tiba-tiba ada yang nge-DM. Ini di mana bro? Bagus banget pemandangannya gitu ya. Pernah ya? Saya juga pernah. Tapi langsung delete. Gak usah diwaro, gak usah diperhatiin. Ya, kalau emang beneran perlu dia akan ngedatengin saudara gimana pun caranya. Oke, so ada banyak banget kreativitas yang akhirnya tidak mencapai tujuannya. Tetapi malah untuk kepentingannya diri sendiri. Bahkan di gereja juga ada, bayangin. Orang-orang yang dengan kreativitasnya menipu kebaikan orang-orang di date, di komunitas sel, di dalam pelayanan. Ya, sedih sih, tapi itu kenyataan. Makanya kita perlu hikmat melihat. Ini tulus enggak? Ini beneran mau minta tolong atau gimana? Enggak. Kalau ada orangnya di sini nggak usah ditunjuk, oke? Santai aja. Dan kalau Anda orangnya bertobat sekarang juga. Nah, jadi apa intinya? Intinya dosa menyebabkan kita kehilangan arah fokus, yaitu menggunakan kreativitas untuk kepentingan Tuhan. Ada satu karya terbesar yang Tuhan berikan untuk manusia. Yaitu kehidupan kematian Yesus di kayu salib. Makanya ada judul
karya terbesar. Karena memang itu karya yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, berikan, nyatakan kepada kita orang percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita dipulihkan. Oleh kuasa kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Yesus, kita dibebaskan dari dosa, diselamatkan dari maut. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata diciptakan di Efesus 2 ayat yang ke-10 digunakan dalam konteks yang baru, yaitu diciptakan dalam apa? Kristus Yesus. Ini berarti kreativitas kita hanya dapat berkembang penuh di dalam siapa? Kristus. Tadi sempat disinggung sedikit. Jadi kalau orang yang gak percaya itu bisa kreatif luar biasa, betul bisa. Tetapi ini kebenarannya. Kita bisa menjadi kreatif di luar Tuhan. Kita bisa menjadi kreatif bukan untuk tujuan atau memuliakan nama Tuhan. Tetapi tanpa menyadari asal muasal kreativitas, karya yang kita hasilkan atau siapapun yang hasilkan akan gagal mencapai potensinya atau tujuannya secara penuh dan kekal. Tuhan membuat segala sesuatu termasuk kita semua bukan untuk diri kita sendiri. Setiap alat musik yang ada di sini diciptakan oleh seseorang, itu bukan untuk alat musik itu sendiri. Betul ya? Tetapi ada tujuan yang lebih besar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Alat musik ini diciptakan untuk apa? Untuk bisa digunakan oleh si pencipta. Dan juga bisa digunakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang lain. Ujung-ujungnya buat apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kreativitas hanya masuk akal ketika ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yaitu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi intinya kita tidak lagi menggunakan kreativitas yang kita punya untuk tujuan diri sendiri. Setuju? Harus setuju. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan identitas kita, imago Dei. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, diciptakan serupa dengan Kristus. Termasuk bagaimana kita menggunakan kreativitas yang kita punya. Ada 2 orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Namanya Bezalel dan Aholiab. Mereka bukan seniman dalam artian mereka menghasilkan sebuah karya lagu ya atau lukisan atau apa dan sebagainya. Ya, tetapi mereka punya keahlian. Mereka adalah perancang ya. Dan mereka punya tugas khusus membangun sesuatu yang luar biasa, yaitu tabernakel. Tabernakel adalah tempat di mana bangsa Israel pada waktu itu datang untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita baca di Keluaran 35 ayat 30 sampai ke 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Urin bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan.
yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Ayat yang ke-34, juga Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan telah diberikannya kemampuan untuk apa? Mengajar orang lain. Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan segala macam pekerjaan sebagai tukang, yaitu sebagai perancang. Sebagai tukang tenun dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Dan sebagai tukang tenun, sebagai orang yang melakukan segala macam pekerjaan sebagai perancang berbagai rancangan. Tugas yang gak mudah saudara, betul ya? Tugas yang luar biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, itu detail sekali semua yang direncanakan. Dan semua itu punya arti. Arti yang ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin katanya ya. Jadi Bezalel, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan memenuhi dia dengan Roh Allah. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Caleb tentang apa? Bagaimana kita perlu sehat secara roh juga. Makanya kalau roh kita sehat, roh kita terhubung dengan Tuhan, membangun kekuatan kita, maka jangan kaget kalau Tuhan pakai saudara dengan hal-hal yang saudara gak pernah pikirkan dan bayangkan. Hal-hal yang menurut saudara, siapa ini saya? Kenapa saya yang dipakai? Kenapa saya yang ngerjain proyek ini? Kenapa saya yang dipercaya sama bos saya untuk melakukan hal ini? Saya kan gak punya background di situ, pengalaman saya masih kecil, masih sedikit. Tapi percayalah, saat ada Roh Allah di dalam diri saudara, maka akan ada kreativitas, akan ada kesempatan-kesempatan di mana saudara dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban, ya, untuk memberikan sesuatu perubahan di dalam hal tersebut. Aholiab juga di sini diberikan kemampuan oleh Tuhan, tapi saudara harus ingat, semua itu Tuhan yang kasih. Kita hanya alat. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan. So far oke saudara? Jadi semua keahlian dan keterampilan yang diberikan oleh Tuhan bertujuan untuk apa? Melaksanakan atau untuk kepentingan Tuhan, titik. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyadari dan mengingat bahwa kreativitas adalah milik Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Kita perlu sadar, perlu mengerti bahwa kita semua orang kreatif. Boleh angkat tangannya setelah foto? Foto semua. Siapa yang merasa dirinya orang kreatif? Saudara juga yang di rumah, wah puji Tuhan mulai banyak. Ya, minimal yang di depan udah angkat tangan, yang di belakang mungkin masih dalam perjalanan. Kita ini adalah instrumen kreativitas dari Tuhan. Kita tidak menggunakan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Saudara tahu saya juga merasa bahwa dulu saya bukan orang kreatif. Ya, kenapa? Karena saya ngelihat kalau saya belajar sesuatu itu pasti mentok di titik tertentu. Contoh, saya waktu kecil, saya 4 bersaudara, ya, 2 kakak saya itu jago banget main musik. Dan mama saya juga suka musik dan menciptakan banyak lagu. Tapi saya sendiri belajar ya, gitar kok gak inget-inget kuncinya gitu kan. Main keyboard kayaknya kesiksa banget gitu. Akhirnya apa? Coba main drum. Sama saudara. Bahkan waktu saya bertumbuh dewasa, teman-teman saya yang keluarganya bukan pemusik, main musik jauh lebih hebat dari saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mundur teratur.
Dan bertahun-tahun saya mikir, pengen sebenarnya, pengen melayani Tuhan dengan musik, tapi kayaknya enggak. Sampai akhirnya saya masuk ke gereja ini. Dibukakan pemikiran tentang kreativitas, tentang kekuatan, dan sebagainya. Dan saya menemukan bahwa, kreativitas saya ternyata memperhatikan sesuatu di dalam proses kerja atau proses yang terjadi. Gimana caranya proses yang ada ini bisa lebih baik? Gimana caranya bisa melakukan yang namanya continuous improvement? Satu contoh. Bagi saudara yang sudah di gereja ini 10 tahun lalu. Seperti saya. Pasti mengalami kesulitan daftar komsel atau date. Benar gak? Yang gak relate gak apa-apa. Jadi intinya daftar itu harus daftar dulu di foyer. Ada namanya date booth. Sekarang udah gak ada. Daftar, tulis, dan sebelum daftar harus ngantri. Nunggu dulu. Oke, dijelaskan tinggal di mana, mau komsel di mana dan sebagainya. Berharap apa? Hari Senin udah di telepon kan? Belum. 1 minggu kemudian baru tuh dari ketua komsel atau date leader telepon kita. Ya, saudara bayangin dalam 1 minggu itu galau ya. Aku tuh udah daftar. Emang aku tuh kurang layak ya? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Enggak saudara, memang prosesnya lumayan panjang. Nah singkat cerita, waktu itu saya baru jadi full timer. Lalu dengan tim yang ada dari small group dan juga tim digital mikirin. Gimana caranya orang daftar date itu bisa cepat direspon. Ya, proses mikir kurang lebih 3-6 bulan. Terjadilah salah satu fitur MyJPCC adalah mencari date. Di mana saat ini kalau saudara mencari date atau mencarikan date bagi teman-teman saudara, tinggal buka apa? Aplikasi, betul? Cari, gak berapa lama. Date leader, seharusnya nih ya, seharusnya. Ya gak lebih dari 1 kali 24 jam lah gitu kan. Telepon saudara. Halo. Ngobrol-ngobrol, datang deh ke date. Ya, simple sederhana, tetapi bisa memberikan perubahan dalam kehidupan orang. Dan saudara percaya, baru saja tadi di ibadah pertama, ada seseorang datang, bukan orang percaya, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya bilang, udah ngedate belum? Gimana pastor? Maksudnya ngedate yang, bukan. Komsel, maksudnya komunitas. Jelasin singkat, saya buka MyJPCC. Oke, simple ya. Nah, jadi jangan pernah anggap kecil ide-ide yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Coba setia, coba lakukan, dan coba kembangkan. Yang kedua, menggunakan kreativitas yang berbeda untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara di sini, saya percaya pasti saudara punya kelebihan, punya kekuatan yang berbeda satu dengan yang lain. Betul nggak? Betul ya? Ada di sini yang hebat, jago banget kalau nyanyi. Ada yang hebat, jago banget ngomong. Ada yang hebat, jago banget dalam mengaransemen lagu. Ada yang hebat, jago banget dalam urusan finansial. Ngobrol sama dia tuh kita udah langsung berasa kaya aja. Iya, dikasih tahu, bukan biar hanya dapat pendapatan, tapi diajarin mengelola uang itu kayak gimana sih? Kita langsung berasa kaya. Ya ampun, gitu ya ternyata. Ada juga dengan kemampuan simpel sederhana, dengan mendengar masalah hidup orang, 99% selesai. Iya enggak? Diajak ketemuan, aduh sibuk tapi udahlah. Ketemu, singkat cerita ngobrol sejam gitu.
Dia cuma bilang gini, makasih ya, kasih waktu buat aku. Aku udah mau cerita ini tapi gak ada yang mau dengerin. Kamu mau dengerin. Kita belum ngasih solusi apa-apa. Cuman ngedengerin aja. Itu udah jadi berkat luar biasa buat banyak orang. Jadi banyak banget kreativitas yang berbeda. Jangan iri dan jangan sombong. Karena semua punya tujuan untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, saya minta tolong tim musik bisa naik. Yang terakhir adalah ini. Kekuatan yang berbeda-beda itu jangan hanya dipakai sendiri-sendiri. Karena kekuatan yang berbeda-beda itu Tuhan bisa pakai untuk apa? Kita berkolaborasi, bersinergi dengan orang lain yang memiliki potensi atau kreativitas yang berbeda-beda. Nah, di belakang saya, di depan saudara, banyak orang yang punya kreativitas yang berbeda-beda. Oke. Kalau sendiri-sendiri melakukan kreativitasnya, kurang lebih kayak begini. Keyboard boleh main sendiri. Enak ya? Gimana kalau kita tambah gitar? Masih setting, gak apa-apa. Masuk bass. Gimana saudara? Ada yang berbeda? Drum? Lebih powerful ya? Benar gak? Gimana kalau kita sekalian denger biola dan vokal? Oke, lebih keras lagi. Oke, terima kasih. Saudara tahu apa bedanya? Main sendiri-sendiri sama barengan? Dampaknya, impactnya, pengaruhnya. Itu yang akan terjadi saat kita melakukan ini bersama-sama. Ibadah hari ini, baik yang di depan maupun yang di belakang atau yang tidak terlihat sama sekali. Semuanya berkolaborasi bersama-sama. Bukan untuk JPCC, bukan untuk gereja ini, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa ini, kota ini, dimanapun saudara bekerja, saya percaya ada banyak tantangan. Saya percaya ada banyak hal-hal yang membuat saudara resah. Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Saudara mempertanyakan banyak hal yang terjadi. Atau bahkan juga bisa terjadi di keluarga saudara. Kenapa ya keluargaku gak begini begitu? Gak seperti keluarga ini. Kenapa ya anakku gak begini begitu? Kita mulai membanding-bandingkan saudara. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Untuk Tuhan bisa menolong kita. Memiliki kreativitas yang ilahi. Kreativitas yang dari Tuhan. Yang digunakan untuk kepentingan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat yang pertama, ada kata created. Bahasa aslinya adalah bara, yaitu memfungsikan, membentuk, membuat yang belum berjalan jadi berjalan.
Di dalam studi, pekerjaan, bisnis yang saudara punya, ada hal yang tidak berjalan dengan baik. Solusi yang terbaik adalah mulai berdoa. Mulai belajar. Mulai tanya. Mulai berlatih. Mulai minta tolong sama Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa memfungsikan semuanya ini? Agar di dalam dan melalui kehidupan kita, Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa memberikan solusi. Tuhan bisa menolong keluarga kita, bisa menolong tempat di mana kita bekerja, komunitas kita, bahkan bangsa kita. Dan pada akhirnya kita harus sadar bahwa gereja adalah tempat berkumpulnya ide-ide kreatif, solusi untuk menjawab persoalan bangsa dan negara ini. Kreativitas yang ilahi adalah kreativitas dari Tuhan yang digunakan untuk kepentingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami diingatkan bahwa kami diciptakan serupa dan seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Bahwa kami memiliki kreativitas yang ilahi, kreativitas dari Tuhan yang digunakan untuk kepentingan Tuhan. Untuk itu kami berdoa biar kami menyadari dengan benar bahwa di dalam diri kami Tuhan ada banyak kreativitas yang Tuhan bisa gunakan untuk memfungsikan, untuk menjadi jawaban bagi banyak hal, banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Untuk kami yang mau menyerah, biarlah kami kembali datang kepada Engkau Tuhan. Membawa segala permasalahan, segala beban, segala hal-hal yang kami saat ini sudah coba di dalam pernikahan kami, di dalam pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Untuk apapun hal itu Tuhan, Kau bisa menolong kami. Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, menolong, membantukan kami, memberikan kami hikmat untuk kami bisa melangkah, untuk kami bisa mengambil keputusan. Kami juga berdoa agar kreativitas yang ada, kami bisa gali dan kami mengerti apa yang menjadi kekuatan kami. Agar kami bisa berkolaborasi, agar kami bisa bersinergi dengan banyak orang Tuhan, dimanapun kami berada. Sehingga banyak permasalahan yang terjadi di sekitar kami, bisa kami jawab, bisa kami berikan kontribusi yang terbaik Tuhan. Segala kreativitas yang ada, kami mau berikan kepada Tuhan, dan kami gunakan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus saling kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar
pray once again. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, untuk kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, karena dari Engkaulah berasal segala sesuatunya, kreativitas, segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya hidup kami ini memuliakan Tuhan. Apa yang kami persembahkan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuntun kami Roh Kudus, bantu kami supaya kami boleh menggali potensi yang terbaik untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa kami berdoa mengucapkan berkat bagi kota dan juga bangsa ini. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami ucapkan berkat, keamanan, ketertiban, kesejahteraan bagi kota dan juga bangsa ini. Di dalam masa-masa transisi kepada pemerintahan yang baru, kami berdoa biar ada perkenanan Tuhan menyertai segala sesuatunya. Membawa bangsa ini bertumbuh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan kuasanya dan siasatnya di dalam nama Yesus. Tapi kami ucapkan berkat-Mu turun atas bangsa ini. Sebab segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami angkat tangan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, serta kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya dan menerima sama-sama berkata, Amin. God bless you everybody. Have a great Sunday.